warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti SPD MM, Kepala Sekolah SD Negeri 21 Palu. Sekolah SDN Negeri 21 Palu merupakan salah satu sekolah di Kota Palu yang terdampak bencana gempa bumi 28 September 2018 silam. Sejak 2018 hingga hari ini, sekolah ini melaksanakan proses pembelajaran di sekolah darurat karena gedung sekolah yang sudah ambruk belum selesai dibangun. SDN Negeri 21 Palu telah menerapkan kurikulum merdeka dengan ditetapkannya sekolah kami sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1 pada tahun 2021. Karena masih menempati sekolah darurat, pertama menerima amanat ini terasa berat dan membingungkan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata program ini amat menyenangkan. Kami merasa tertantang dan bersemangat untuk menggerakkan guru-guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di SDN Negeri 21 Palu. Kali ini kami akan membagikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi pada SDN Negeri 21 Palu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pembelajaran ini sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik di kelas. Maka jelas pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi dibangun atas dasar memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pemenuhan belajar peserta didik adalah salah satu hal mendasar dari proses pembelajar yang menekankan pada kodrat peserta didik. Selain itu, pembelajaran diferensiasi dapat menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila yang menekankan pada keberimanan, kemandirian, gotong royong, kebenekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Siswa akan menunjuk kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Tugas-tugas yang diberikan memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang peserta didik, minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Agar guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dibekali dengan kesiapan serta perubahan mindset dari lama ke paradigma baru. Untuk itu diperlukan kepemimpinan pembelajaran yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan student well-being. Langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi kurikulum dengan mengundang guru-guru dalam suatu forum yang secara bersama dilakukan penyamaan persepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi misalnya kita melakukan tugas kelompok, berarti anak-anak ini dikasih kebebasan dengan siapa temannya yang dia nyaman untuk belajar, seperti itu kira-kira ya. Ketika kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tentunya ada hal-hal baru yang menurut anak itu akan dia lakukan. Itu kan hal baru. Nah, untuk mengklasifikasi bahwa mengakomodir semua keinginan anak, tentunya kegiatan ini menjadi strategi kepala sekolah agar seluruh guru dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam forum ini, kami melakukan kegiatan refleksi untuk melihat kekuatan yang ada di sekolah, termasuk pemberdayaan dari kekuatan tersebut serta upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh. Diawali dengan kegiatan refleksi itu, kami dapat masukan dari Bapak Ibu Guru bagaimana untuk lebih bisa memahami paradigma pembelajaran yang baru dan juga asesmennya. Dari hasil refleksi tersebut, kami menginisiasi pelatihan yang diselenggarakan di sekolah, in-house training bagi seluruh guru di sekolah, rapat secara online dan offline, serta dialog terbuka.
Kami lebih berorientasi pada penyampaian informasi kepada subjek, yaitu guru, orang tua, peserta didik, serta komite sekolah atau kolega yang lain sebagai jalan mendukung pelaksanaan dan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini bertujuan untuk lebih menekankan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Kesempatan itu juga menjadi ajang bertukar pikiran dengan para guru tentang kriteria prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah dengan menyiapkan guru yang berkompeten sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu dengan menganjurkan guru untuk melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi pada modul-modul pembelajaran berdiferensiasi yang disusun pemerintah, mengefektifkan bahan ajar berbasis TIK, mengaktifkan dan mengefektifkan perpustakaan sebagai sumber bahan pembelajaran, menyediakan bahan ajar berdiferensiasi, membimbing dan memantau kemampuan guru dalam menyusun modul berdiferensiasi, dan menyediakan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Langkah tersebut dibarengi dengan memberikan bantuan langsung kepada guru dan mengembangkan kurikulum. Meskipun dalam kondisi sekolah darurat, pada sarana prasarana yang amat sangat terbatas, kami berkomitmen untuk memberikan fasilitas ruangan belajar yang nyaman sehingga peserta didik bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi merupakan tahapan dilakukan kepala sekolah sebagai bagian dari proses dalam sistem persekolahan. Dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yang kami lakukan adalah dengan memberikan arahan, bimbingan, dan contoh kepada guru untuk 1. Bersikap ramah dan selalu menghargai setiap kemampuan peserta didik sehingga dapat membangun kepercayaan pada diri peserta didik. 2. Selalu memberikan contoh keteladanan agar dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki kepekaan dan inisiatif yang tinggi. 3. Mampu mengelola kelas dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik sehingga membangun kenyamanan dan sikap optimis peserta didik. 4. Memberikan arahan dan motivasi untuk selalu berani dalam kondisi apapun agar dapat menjadikan peserta didik mampu beradaptasi dalam lingkungan manapun. 5. Memberikan fasilitasi seperti sarana literasi dan berupaya mengelola pembelajaran yang dapat membangun lingkungan kerja yang positif dan membentuk peserta didik yang percaya diri, memiliki kepekaan dan inisiatif yang tinggi, merasa nyaman dan selalu optimis, mampu beradaptasi, serta cerdas secara sosial dan emosional. Langkah lain yaitu membangun hubungan baik dengan orang tua peserta didik. Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang kami implementasikan, yaitu dengan menerapkan beberapa tindakan seperti supervisi secara berkala tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan peninjauan terhadap kemampuan peserta didik, peninjauan terhadap perangkat mengajar, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan prestasi belajar. Kepala sekolah juga melakukan kajian dan penilaian rencana kerja sekolah, monitoring pembelajaran berdiferensiasi, dan memberikan motivasi kepada guru. Evaluasi pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan supervisi dan kegiatan sharing session untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi guru. Upaya kepala sekolah dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi memberikan dampak pada tercapainya kesejahteraan guru dan peserta didik. Menerapkan supervisi demokratis, mengadakan dan mengikutkan pelatihan, memberi motivasi dan dorongan, serta memberi apresiasi yang tinggi kepada guru-guru dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Perilaku-perilaku tersebut memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan guru sehingga secara langsung juga berdampak pada kesejahteraan peserta didik. Demikian, semoga bisa menginspirasi. Salam Kepala Sekolah Inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.